Merasa tidak enak badan, gadis ini pun pergi ke dokter yang selalu dia kunjungi dari kecil. Bianca disuruh buka baju saat pemeriksaan berlangsung. Lalu sang dokter memulai pemeriksaan tersebut dan membuat Bianca tegang dengan hasilnya nanti. Karena terdapat suatu kejanggalan yang tak dipercaya sang dokter, dokter ini pun memeriksa lebih dalam untuk memastikan diagnosanya dan ternyata benar bahwa Bianca telah berbadan dua. Kemudian Bianca meminta sang dokter untuk membuang isi di dalam perutnya. Namun sang dokter menolak karena hal tersebut melanggar aturan negara. Bianca pun jadi sering murung saat bersama teman-temannya. Tak jarang dia cuma bengong dan tak merespon obrolan teman-temannya. Ketika di kamar, Bianca jadi sering ngaca untuk melihat perutnya yang kini membuncit. Dia juga mulai pergi ke perpustakaan untuk membaca buku-buku tentang rahim dan organ kewanitaan. Hari demi hari pun berlalu, namun Bianca masih dengan kondisinya yang berbadan dua. Kini kehamilan Bianca sudah 4 minggu. Diam-diam Bianca pergi ke dokter kandungan di sana. Dia menguping obrolan ibu hamil sambil overthinking. Bianca datang ke situ dengan memalsukan tanggal lahir. Dia juga ngaku anak kuliahan padahal dia baru kelas 3 SMA. Ketika dia bilang ingin melanjutkan studinya, sang dokter langsung mengusirnya, tapi Bianca maksa dan akhirnya dikasih resep obat yang bisa buat dirinya datang bulan. Kemudian Bianca membeli obat itu dan menyuntikkan ke pahanya dengan sangat hati-hati. Bianca menahan rasa sakitnya dengan menarik napas secara teratur. Keesokan harinya di sekolah, Bianca memperlihatkan sebuah foto pasangan yang lagi bermesraan. Lalu Brigitta mengatakan kalau itu bisa jadi skandal di sekolah. Dia kemudian menceritakan bagaimana dia sudah belajar tentang berhubungan mesra sejak umur 10 tahun. Merasa bangga akan hal tersebut, Brigitta pun tak sungkan berbagi tips mempraktikkan cara yang baik dan benar di depan teman-temannya. Melihat temannya seperti itu, Bianca melamun memikirkan nasibnya yang malang. Di minggu kelima, Bianca mulai muntah-muntah karena isi di dalam perutnya sudah berkembang dengan baik. Kini Bianca sudah tidak berselera untuk menjulit, walau dua temannya asik menjulit sambil menonton cogan kekar yang bermain bola. Di sana, Bianca berusaha memberi kode bahwa dia sedang berbadan dua, tapi kedua temannya tidak mengerti. Bianca juga merasa akan dijauhi Brigitte dan Helena kalau sampai mereka tahu. Jadi akhirnya dia memilih untuk tidak memberitahu mereka. Keesokan harinya di kelas, Bianca terus melirik ke arah Jem temannya yang mungkin bisa membantu dia. Tapi setelah Jem dikasih tahu bahwa Bianca hamil, pemuda itu langsung pergi dan tak bisa membantu. Namun akhirnya Jem mengajak Bianca ke rumahnya setelah dia dibuntuti terus sama Bianca. Bianca pun akhirnya menceritakan lelaki yang seharusnya bertanggung jawab ternyata cuma cinta satu malam. Karena itu Jem tetap tidak bisa membantu Bianca. Dia mau membantu Bianca kalau dia boleh merasakan milik Bianca terlebih dahulu. Awalnya Bianca nolak, tapi akhirnya Bianca tak punya pilihan lain. Mau tahu kelanjutannya? Kuy, saksikan next part.